Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ledakan, Bang. Pada saat semua orang terpana dengan pembentukan formasi Spiritus by Ruoshan yang selesai, sebuah adegan yang paling mengejutkan tiba-tiba saja terjadi di depan mata mereka. Batu yang ditutupi dengan formasi spiritual by Ruoshan, itu sebenarnya melepaskan gelombang kejut yang dan kemudian hancur. Bas-bas. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang menyilaukan melonjak ke langit dan ke awan. Setelah sinar cahaya itu, barulah kemudian banyak riak yang muncul. Riak-riak itu sangat menakjubkan. Mereka tidak mengandung sejumlah besar energi, dan tampaknya bahkan tidak mampu menciptakan angin yang bisa menggerakkan rumput. Namun, riak-riak itu mampu menyampaikan pesan. Adapun pesannya, itu terdapat dua kata, yaitu, bendera umum. Apakah kamu sedang bercanda? Mungkinkah dia berhasil? Seru orang-orang. Melihat cahaya yang menyilaukan dan merasakan pesan yang melintas di benak mereka, semua orang merasakan rasa tidak percaya. Lagi pula, kecepatan by Ruoshan memecahkan segel itu benar-benar terlalu cepat. Pada saat orang-orang sedang ragu, sorotan cahaya perlahan-lahan mulai berkurang. Ketika cahaya itu benar-benar menghilang, sebuah bendera besar muncul di tengah-tengah batu yang hancur. Oh surga, ini benar-benar bendera umum, seru orang-orang. Setelah melihat bendera itu, semua orang tercengang. Itu karena, bendera di depan mereka bukanlah bendera biasa. Di bendera yang berkibar itu ada kata emas yang menyilaukan. Dan kata itu adalah, umum. Itu benar, itu adalah bendera umum. Apa yang muncul di depan mata orang banyak pada saat ini, itu adalah bendera umum. Meskipun mereka sudah menebak bahwa akan ada bendera umum atau bendera lainnya dalam 20 batu yang ada, tapi mereka masih sangat terkejut dan emosional ketika mereka melihat bendera umum muncul di depan mata mereka. Tidak hanya bendera umum yang akan menghasilkan hadiah dalam jumlah besar, tapi bendera itu juga merupakan kehormatan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, by Ruoshan menampilkan pandangan ke depan yang luar biasa, dan memilih batu dengan sangat akurat. Kemudian menggunakan kecepatan yang menakjubkan, dia memecahkan segel formasi spiritual di batu itu untuk mendapatkan bendera umum di dalamnya. Tampilan seperti itu, mau tidak mau ini menyebabkan orang-orang yang hadir menjadi terkagum-kagum. Pada saat ini, by Ruoshan juga sangat gembira. Dia mengabaikan pandangan bahwa kerumunan saat ini yang menatapi dirinya, dan membuka tangannya yang putih lili untuk meraih bendera umum. Ketika bendera umum berkedip-kedip dengan cahaya, dia meletakkannya di dalam kosmos saknya. Setelah dia menyelesaikan semua ini, senyum yang menarik muncul di wajah by Ruoshan saat dia mengalihkan pandangannya ke tempat Chu Feng berada. Namun, ketika pandangannya beralih ke tempat Chu Feng seharusnya berada, dia dengan terkejut menemukan bahwa Chu Feng sudah menghilang. Selain itu, dia tidak dapat merasakan aura Chu Feng di daerah sekitarnya sama sekali. Ini sudah jelas, bahwa Chu Feng sudah pergi. Sebenarnya, Chu Feng pergi segera setelah dia mengajari by Ruoshan pembentukan formasi spiritual pemecah segel. Itu karena selama by Ruoshan melakukan apa yang dia katakan, dia bisa menjamin bahwa dia akan mendapatkan bendera umum. Dengan demikian, pada saat ini Chu Feng terbang menuju ke arah bendera komandan. Setelah semua, karena ia telah selesai membantu by Ruoshan, sekarang saatnya bagi Chu Feng untuk mengurus urusannya sendiri. Menang atau kalah, semuanya akan berakhir di sini. Aku harap aku tidak membuat kesalahan dalam penilaian, ucap Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng tiba di depan batu besar itu. Demi tidak diganggu oleh orang lain, Chu Feng sengaja melemparkan pembentukan formasi spiritual penyembunyian, itu di sekitar dirinya dan batu besar. Setelah itu, ia mulai mengatur pembentukan formasi spiritualnya sendiri. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, meskipun batu itu tampak biasa di permukaan, tapi segel pembentukan formasi spiritual di atasnya ini sebenarnya sangat luar biasa. Bahkan untuk Chu Feng sendiri,
itu akan memakan waktu cukup lama untuk mematahkan segel pembentukan formasi spiritual ini. Paling tidak, minimal dia membutuhkan waktu 2 hari. Namun, pembentukan formasi spiritual Chu Feng diajarkan kepada Bai Ruoshan, itu saja mampu memecahkan segel pembentukan formasi spiritual yang ada di atas batu hanya dalam waktu yang singkat. Dari sini orang bisa tahu, betapa sulitnya untuk mematahkan segel pembentukan formasi spiritual pada batu besar ini. Jadi, meskipun Chu Feng yakin bahwa bendera komandan tersembunyi di dalam batu ini, tapi dia masih agak khawatir. Seperti kata pepatah, lebih baik main aman daripada menyesal kemudian. Namun karena dia sudah memutuskan, dia tidak akan menyesalinya. Chu Feng mulai secara langsung membuat formasi spiritual yang menutupi batu besar, dan juga formasi spiritual raksasa itu. Waktu terus berlalu. Dalam waktu 2 hari ini, itu banyak hal yang telah terjadi. 3 bendera umum muncul berturut-turut. Masing-masing bendera umum menciptakan seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit, serta riak pesan untuk memberi tahu semua orang bahwa mereka telah ditemukan, dan tentunya di mana mereka telah ditemukan. Adapun orang-orang yang memperoleh 3 bendera umum itu, mereka masing-masing adalah Bai Ruoshan, Huang Juan, dan seorang pria dengan nama Nifan. Bai Ruoshan adalah yang pertama mendapatkan bendera umum, dan juga yang tercepat untuk mendapatkannya. Dengan demikian, namanya yang terkenal sudah menyebar ke seluruh hutan batu pada 2 hari yang lalu. Bahkan orang-orang di luar hutan batu saja tahu tentang pencapaiannya. Jadi sudah tidak diragukan lagi, dia adalah orang dengan ketenaran paling kuat pada saat ini, San menjadi jenius yang paling banyak dibicarakan. Bahkan ada orang yang merasa bahwa kekuatan Bai Ruoshan ini berada di atas Wang Yan, Jiang Hao, dan juga Huang Juan. Selain Bai Ruoshan, nama pria bernama Nifan itu juga tersebar di seluruh wilayah. Pria ini dari kekuatan tambahan kelas 2, dengan kultivasinya di Martial King peringkat 2, dia sudah jelas merupakan kuda hitam dalam kontes komandan tahun ini. Jika dibandingkan dengan Bai Ruoshan, asalnya bahkan lebih biasa. Selanjutnya sebelum ia memperoleh bendera umum, tidak ada yang tahu bahwa ia adalah Martial King peringkat 2. Dia menyembunyikan kekuatannya sangat dalam, dan memiliki teknik pembentukan formasi spiritual yang tidak lebih lemah dari yang lainnya. Hal ini menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain menempatkannya di mata mereka. Selain Bai Ruoshan dan Nifan, jenius terkenal Huang Juan diabaikan oleh yang lain. Karena ketenarannya sudah menyebar dengan baik, dia pun dianggap menjadi harapan, meskipun dia mendapatkan bendera umum. Di sisi lain, jika dia gagal mendapatkan bendera umum, itu akan dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Dengan demikian, ini menyebabkan Wang Yan, Jiang Hao, dan Yuan King yang sama-sama terkenal, kini mereka menjadi fokus kerumunan. Menurut aturan, mereka yang sudah memperoleh bendera umum tidak akan diizinkan untuk memecahkan segel pada batu yang lainnya. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mendapatkan bendera komandan. Dengan demikian, pesaing terpanas untuk bendera komandan adalah Wang Yan, Jiang Hao, dan juga Yuan King. Di antara mereka bertiga, Yuan King diharapkan memiliki harapan tertinggi dalam mendapatkan bendera komandan. Tepat pada saat kerumunan itu menebak siapa yang akan mendapatkan bendera komandan, Chu Feng berhasil memecahkan segel pada batu besar di depannya. Bang! Setelah ledakan yang keras, cahaya keemasan melonjak ke langit. Namun, berkas cahaya ini lebih dari 10 kali lipat ukuran berkas cahaya, yang dari kedai bendera umum milik Bai Ruoshan pada 2 hari yang lalu. Pada saat yang sama, sebuah pesan yang mengandung riak dengan cepat menyapu seluruh wilayah. Sinar itu bertahan cukup lama, dan juga tanpa ada indikasi menghilang. Namun, Chu Feng tidak mau menunggu lagi. Dengan demikian, terlepas dari bahaya apapun itu, ia langsung memasuki sorotan cahaya tersebut. Akhirnya di atas batu besar, Chu Feng menemukan bendera. Adapun bendera ini, itu adalah bendera komandan. Hehehe, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan usahaku selama 2 hari terakhir, ucap Chu Feng. Memegang bendera komandan di tangannya, Chu Feng menjadi sangat bersemangat.
Karena bagaimanapun juga, bendera komandan memiliki makna yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa tujuan dari apa yang disebut kontes komandan ini, itu adalah segalanya untuk bendera komandan ini. Namun, Chu Feng tidak larut dalam sukacita setelah mendapatkan bendera komandan. Sebagai gantinya, ia segera menyingkirkan bendera komandan dari tangannya, dan membuka kantong besar di bahunya. Dia kemudian melemparkan Yuan King yang masih tak sadarkan diri ke batu besar itu, di mana bendera komandan itu berasal. Yuan King masih tidak sadarkan diri bahkan setelah 2 hari, karena Chu Feng telah memberinya pil obat khusus. Jadi, hal pertama yang dilakukan Chu Feng adalah memberikan Yuan King pil obat yang bisa membangunkannya kembali. Setelah memberi makan Yuan King pil obat itu, senyum licik muncul di wajah Chu Feng. Setelah itu tubuh Chu Feng bergerak, dan dia meninggalkan sinar cahaya yang menyilaukan. Aku akan membiarkanmu merasa puas dengan dirimu selama beberapa hari lagi, ucap Chu Feng. Melihat seberkas cahaya yang membubung ke langit, senyum di wajah Chu Feng tumbuh sedikit lebih lebar. Niat Chu Feng sebenarnya sangat sederhana. Dia berencana untuk sementara waktu membiarkan Yuan King, yang seolah-olah mendapatkan bendera komandan tersebut. Ketika semua orang merasa bahwa Yuan King adalah orang yang memperoleh bendera komandan, mereka pasti akan mengejarnya dan menyanjungnya. Pada saat itulah, kebanggaan Yuan King akan menjulang jauh sangat tinggi ke langit. Dan dengan sifat pantat Yuan King ini, dia pasti akan meminjam kesempatan ini untuk merawat Chu Feng lagi, dan mungkin bahkan menyinggung orang lain saat melakukan itu. Namun begitu kesempatannya tiba, Chu Feng akan menghilangkan Yuan King dari semua kejayaannya. Pada saat itulah, penampilan seperti apa yang akan dimiliki Yuan King. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka itu bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu sengsara. Seperti kata pepatah, semakin tinggi seseorang terbang, maka semakin dalam saat terjatuh. Adapun Chu Feng, dia ingin Yuan King jatuh begitu dalam dan begitu sulit, sehingga akan menjadi tragis untuk ditonton. Sampah seperti Yuan King ini tidak hanya dia berpura-pura menjadi orang yang memicu jarum abadi kuno, tapi dia bahkan berani bertindak dengan cara yang ceroboh dan tidak sopan. Selanjutnya, dia pasti akan menggerakkan tangannya saat berbicara dengan Chu Feng, dan menjadi orang yang sebenarnya memicu jarum abadi kuno. Jika Chu Feng tidak membuatnya jatuh begitu dalam dan menyedihkan, itu tidak sesuai dengan karakter Chu Feng. Wush! Namun tiba-tiba saja, mata Chu Feng segera menyusut. Pada saat yang sama, ekspresinya membuat perubahan besar. Dia pun buru-buru berbalik dan berteriak. "Siapa?" teriak Chu Feng. Namun ketika Chu Feng berbalik dengan waspada untuk memeriksa area di belakangnya, ia menemukan bahwa, selain hanya beberapa batu besar, maka tidak ada hal yang lain di sekitarnya. Ketika itu terjadi, dia mulai mengerutkan keningnya. Barusan saja Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa, seseorang sedang mengawasinya dari belakang. Namun sekarang, dia tidak dapat melihat satu orang pun, dan dia juga tidak dapat merasakan aura siapapun. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu persepsiku yang salah? Pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mulai merenung. Dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam persepsinya, dan juga jarang sekali kesalahan. Jadi, keadaan seperti ini hanya berarti dua kemungkinan. Entah Chu Feng benar-benar keliru dalam persepsinya, atau bisa juga bahwa seseorang dengan kultivasi yang sangat menakutkan ini, dia telah menonton Chu Feng di balik bayang-bayang pada saat sebelumnya. Bolehkah aku tahu siapa senior itu, dan apakah senior mungkin bersedia menunjukkan dirinya? Ucap Chu Feng. Setelah memikirkan kemungkinan kedua, Chu Feng buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat, dan bertanya dengan nada yang sangat hormat. Karen bagaimanapun juga, tempat ini adalah Gunung Qianwood, yang merupakan tempat dengan kultivator di ranah Kaisar Bela Diri. Itu akan sangat masuk akal, jika ada orang yang bisa lepas dari persepsi Chu Feng di tempat ini. Namun jika orang seperti itu benar-benar muncul, maka orang itu pasti akan menjadi ahli tingkat senior Gunung Qianwood. Dan karena itulah, orang itu harus diperlakukan dengan hormat oleh Chu Feng.
Namun setelah sikap hormat Chu Feng, satu-satunya respons yang ia dapatkan adalah suara siulan angin, serta cahaya yang menyilaukan dari penemuan bendera komandan. Situasi semacam ini menyebabkan Chu Feng merasa benar-benar tak berdaya. Setelah memikirkan rencananya, dia akhirnya tidak punya pilihan selain dengan cepat meninggalkan tempat ini. Setelah Chu Feng pergi, banyak orang tertarik ke tempat ini oleh cahaya menyilaukan yang dipancarkan oleh daerah yang berisikan batu besar. Pada akhirnya, mereka tiba di depan batu besar yang memancarkan cahaya menyilaukan yang membumbung ke langit, dan juga mulai mengelilinginya. Karena kenyataannya bahwa itu adalah cahaya dari bendera komandan yang telah diperoleh, cahaya itu benar-benar bertahan untuk waktu yang sangat lama. Bahkan setelah kerumunan besar tertarik di sini, cahaya yang menyilaukan itu terus bersinar. Oh surga, seseorang benar-benar berhasil menemukan bendera komandan. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa itu berada di tempat yang sunyi. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul sekali. Bukankah bendera komandan ada di kedalaman hutan batu setiap tahunnya? Dan kenapa itu ditempatkan di daerah terpencil tahun ini? Jika dibandingkan dengan itu, aku percaya kita lebih tertarik pada siapa sebenarnya yang memperoleh bendera komandan tersebut, ucap orang-orang. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul di tempat ini. Dari yang awalnya hanya beberapa orang, dan sekarang menjadi beberapa ratus orang. Bahkan Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan, dan juga Bai Ruoshan tertarik untuk datang ke sini. Setelah 3 bendera umum ditemukan, satu-satunya hal yang dinantikan oleh para jenius seperti mereka adalah bendera komandan. Karena sekarang bendera komandan telah muncul, dan mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya yang memperoleh bendera komandan pada tahun ini. Pada saat kerumunan menebak di antara mereka sendiri, Yuan King terbangun dari dalam sorotan cahaya. Meskipun dia bangun, dia tidak dapat bergerak, dan bahkan tidak dapat berbicara. Dengan demikian, ini membuatnya mampu mendengar dengan jelas diskusi orang banyak di luar sana. Dia sudah tahu bahwa secara tidak sadar, dia telah mendapatkan bendera komandan. Namun, dia tidak berani percaya, dan juga tidak yakin apakah semua ini nyata atau tidak. Setelah semua ini, dia hanya ingat kalau dia pergi untuk mengejar Chu Feng, dan kemudian dihajar pria misterius sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin dia tertidur di tempat ini tanpa luka sedikit pun di tubuhnya? Selanjutnya, ia bahkan memperoleh bendera komandan. Kalau begitu, di mana bendera komandannya? Bahkan tidak ada jejak bendera di sampingnya. Apakah sebelumnya dia dipukuli dengan buruk, ataukah apa yang sedang terjadi sekarang adalah mimpi? Semua ini benar-benar membuat Yuan King sangat bingung. Bas-bas. Tepat pada saat ini, sinar cahaya yang mempesona akhirnya mulai menghilang. Saat cahaya menghilang, Yuan King akhirnya berhasil mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Dia buru-buru berdiri dan merapikan pakaiannya. Meskipun dia tidak yakin apakah ini mungkin mimpi atau bukan, dia tahu betul bahwa bahkan jika itu adalah mimpi, dia bertekad untuk menikmati mimpi yang mulia itu. Dengan demikian, ketika berkas cahaya menghilang di depan tatapan kerumunan di sekitarnya, sesosok siluet mulai muncul di hadapan kerumunan. Semua orang berhasil segera mengenali bahwa itu adalah jenius yang terkenal, dan juga orang yang telah memicu jarum abadi kuno, dan tentu saja dia adalah Yuan King. Yuan King, itu memang dia. Orang yang mendapatkan bendera komandan memanglah dia. Oh surga, ini benar-benar Yuan King. Dia dapat menemukan bendera komandan di tempat terpencil seperti itu. Bukankah dia agak terlalu menakjubkan? Ucap kerumunan. Pada saat ini, kerumunan segera meledak dengan keributan, serta terengah-engah dengan kagum, dan juga sangat kaget. Seolah-olah Yuan King mendapatkan bendera komandan adalah sesuatu yang mereka semua harapkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Namun dibandingkan dengan kerumunan biasa dan sederhana, jejak kekecewaan dan ketidaksenangan muncul di wajah Wang Yan dan Jiang Hao. Lagi pula, mereka berdua tidak memperlakukan Yuan King sebagai teman mereka yang sebenarnya. Dari lubuk hati mereka berharap dapat memperoleh bendera komandan. Namun di depan mata mereka,
Yuan King lah yang telah mendapatkan bendera komandan. Hal ini pun membuat hati mereka merasa sangat tidak senang. Bagaimana mungkin bisa dia? Seru Bai Ruoshan. Pada saat ini, Bai Ruoshan mengerutkan keningnya. Dia berbeda dari Wang Yan dan Jiang Hao. Tidak peduli seberapa sedihnya Wang Yan dan Jiang Hao karena Yuan King mendapatkan bendera komandan, dan mereka berdua sudah menerima ini sebagai fakta. Namun bagi Bai Ruoshan, ini benar-benar sesuatu yang berbeda. Dalam hatinya, dia merasa bahwa hanya satu orang yang mampu mendapatkan bendera komandan. Adapun orang itu adalah Chu Feng. Namun bagaimana mungkin Yuan King yang mendapatkannya? Mungkinkah Yuan King benar-benar memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Chu Feng? Saudara Yuan King, selamat karena telah mendapatkan bendera komandan dengan hadiah terbesar. Pada saat ini, Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan, dan juga yang lainnya, semuanya berjalan maju untuk memberi selamat kepada Yuan King. Menghadapi ucapan selamat mereka, Yuan King benar-benar dibuat kaget. Segera, dia pun berpikir dalam hatinya. Ini terasa sangat nyata, mungkinkah ini bukan mimpi? Tetapi kemudian, bagaimana aku bisa tertidur, dan bagaimana bisa aku datang ke tempat ini? Dan juga, di mana bendera komandannya, pikir Yuan King. Dapat dikatakan bahwa, pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam pikiran Yuan King pada saat ini. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana situasi itu bisa terjadi, tapi dia masih menunjukkan ekspresi gembira, dan menangkupkan tinjunya dengan senyum sebagai balasan atas ucapan selamat yang sopan dari kerumunan. Dia menerima bahwa, dialah yang benar-benar mendapatkan bendera komandan. Karena baginya, sementara bendera komandan juga sangat penting, tapi itu pasti lebih rendah daripada kemuliaan yang dia dapatkan. Tidak peduli bagaimana kemuliaan ini muncul, karena itu diberikan kepadanya, maka dia pasti akan menerimanya. Saudara Yuan King, di mana bendera komandannya? Bagaimana kalau kamu mengeluarkannya, sehingga kita bisa memperluas wawasan kita? Betul sekali. Kami hanya pernah mendengar tentang bendera komandan, dan tidak pernah melihatnya sebelumnya. Kata Wang Yan, Jiang Hao, dan Huang Juan dengan ekspresi antisipasi, itu ketika mereka menatap lubang di bawah kaki Yuan King tempat bendera komandan telah dihancurkan. Aku sudah menyingkirkan bendera komandan itu. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa darinya, balas Yuan King. Yuan King segera tersenyum sambil melambaikan tangannya. Lalu dia dengan bijaksana menolak Wang Yan dan yang lainnya. Menghadapi reaksi wajar dan biasa dari Yuan King, maka Wang Yan, Jiang Hao, Huang Juan dan yang lainnya yang hadir menjadi agak kecewa. Namun, tidak satu pun dari mereka yang melihat ada sesuatu yang salah. Namun pada saat ini, mata Bai Ruoshan yang terang benderang segera bersinar. Dia pun berpikir dalam hatinya, ini ada yang salah dengan reaksinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.